Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Semangat Pinang, edisi Senin 12 Januari 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Ada dua ayat yang ketika saya membacanya sangat membuat saya terkejut dan memberi saya perspektif atau pandangan yang lebih dalam akan hati Bapa Allah kita. Dan saya rindu untuk membagikannya, sehingga ketika kita memahami ayat ini, kita bisa melihat kerinduan hati Bapa kita, dan saya yakin akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari kita, menjalani masa hidup kita dalam dunia ini dengan segala kesusahan, cobaan, penderitaan yang kita hadapi. Kita bisa mendapatkan kekuatan dari dua ayat yang akan saya bacakan dari Keluaran pasal 29 ayat 45 dan 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami supaya ketika kami membaca ayat-ayat ini dan mendengarkan penjelasan-penjelasan terkait dengan ayat ini, hati kami boleh dibukakan akan kerinduan hati-Mu yang begitu dalam akan diri kami, akan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, dan itu seharusnya memberi kami kekuatan, penghiburan, bahkan memberi kami pengharapan menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini, di mana ada banyak hal yang tidak kami ketahui, ada banyak risiko, ada banyak hal yang berpotensi mencemaskan hati kami. Tapi biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini boleh memberi kami kekuatan dan penghiburan. Pakailah hamba-Mu dan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat-ayat ini diucapkan Tuhan untuk menjelaskan tentang tugas dari Harun dan keturunannya untuk menjadi imam bagi Tuhan. Dan kalau kita membaca di ayat 44, Tuhan berkata, "Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku." Jadi Harun dan keluarganya, yaitu keturunan Lewi, akan mengurus kemah pertemuan atau tabernakel, yaitu simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dan masih berbentuk kemah karena mereka belum tinggal menetap di tanah perjanjian. Inilah konteksnya. Dan Tuhan mengatakan apa maksudnya ada kemah pertemuan atau tabernakel yang kelak akan diganti dengan menjadi bait suci yang permanen. Dan kemudian bait suci itu digantikan dengan Yesus Kristus sebagai kehadiran langsung dari Allah. Dan kemudian kehadiran Yesus Kristus itu digantikan dengan kehadiran gereja, yaitu umat percaya yang adalah bait Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati Allah kita. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Soal kalimat ini diulangi di ayat 45 ini, diulangi di ayat terakhir, ayat 46. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Lalu ada satu frase lagi atau anak kalimat, aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka, akulah Tuhan Allah mereka. Jadi, ada dua kali Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, di tengah mereka. Lalu aku adalah Allah mereka, itu 3 kali. Lalu Tuhan mengingatkan, yaitu yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, supaya aku ada di tengah-tengah mereka, agar mereka tahu akulah Allah mereka. Terus kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel adalah semacam bayangan, semacam perwahyuan awal akan rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu membebaskan seluruh dunia, seluruh bangsa dari perbudakan dosa. Dan inilah yang menjadi kerinduan hati Allah, yaitu agar kita mengetahui Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia adalah Allah kita. Itulah sebabnya kelahiran Tuhan Yesus
ditandai dengan satu nama, dialah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita kupas maknanya bagi kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, Allah itu begitu rindu untuk tinggal bersama dengan kita, untuk menjadi Allah kita, memimpin, mengayomi, melindungi, memberkati, mengasihi, menyayangi kita. Inilah kerinduan hati Allah pencipta langit dan bumi. Sesuatu yang kita abaikan. Seperti seorang kekasih yang mengasihi pujaan hatinya, yang merindukan untuk bersama-sama dengan dia. Seolah-olah hatinya tidak bisa ditahan-tahan. Dia mau melakukan segala hal demi bisa berada bersama-sama agar orang yang dia kasihi menyadari, akulah kekasihmu, akulah yang mengasihimu demikian rupa. Aku mau diam di tengah-tengah mereka, supaya mereka tahu aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan Allah mereka. Ini sangat-sangat menghiburkan dan memberi kekuatan menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam berkeluarga, tantangan dalam ekonomi, tantangan dalam masalah kerusakan iklim, dan berbagai masalah-masalah lainnya. Saudara, Tuhan Allah yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, ketika Tuhan menunjukkan kuasanya dengan menjatuhkan 10 tulah ke atas bangsa Mesir, itu sebuah adalah pelajaran bahwa aku lebih berkuasa dari semua dewa-dewi yang kalian sembah, hai bangsa Mesir. Akulah Tuhan. Supaya bangsa Israel belajar bahwa Allah yang membebaskan mereka lebih besar daripada dewa atau dewi manapun. Tetapi ada satu ironi di situ. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel ini, dan Tuhan mau menyatakan kehadirannya secara ajaib di tengah-tengah mereka, kita mendapati tidak semua manusia menghargai cinta kasih Allah. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang Tuhan bebaskan dari perbudakan Mesir, generasi dewasa pertama, semuanya tidak ada yang boleh masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Karena yang lain telah mencobai Tuhan, meragukan Tuhan, protes kepada Tuhan, tidak puas atas karya-karya Tuhan, tidak bisa melepaskan keraguan mereka dan memberi diri sepenuhnya percaya kepada Tuhan, sehingga membangkitkan amarah Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan siapapun di antara mereka masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb dan anak-anak dari generasi pertama bangsa Israel ini. Ketika Tuhan Yesus disalibkan sebagai bukti kasih-Nya, Tuhan ingin menghancurkan penghalang agar dia bisa di tengah-tengah manusia yang dia kasihi, agar manusia mengenal siapakah dia, Allah yang mengasihi mereka. Yesus mati di kayu salib, menyatakan kasih-Nya. Yesus ada di tengah-tengah manusia, tetapi ironinya tidak semua manusia menyadari. Bahkan mereka menghina, memperolok, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Saudara, saya khawatir jangan sampai kita umat Tuhan, umat Kristen, jemaat, kita seperti bangsa Israel di zaman Musa, atau kita menjadi seperti orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Kita tidak menyadari Allah ada di tengah-tengah kita, padahal dia begitu niat, begitu antusias untuk ada di tengah-tengah kita dan menjadi Allah kita. Tapi kita mengabaikan. Bapak Ibu sekalian, di satu sisi saya ada rasa syukur melihat antusiasme jemaat untuk hadir di dalam ibadah minggu-minggu di gereja. Tetapi sekali lagi kita perlu mengingatkan diri kita. Kita datang ke gereja bukan hanya karena takut, atau kita merasa tidak enak dibesuk, kita merasa bersalah kalau tidak datang. Bukan hanya itu. Tetapi mari kita tambahkan atau kita perlengkapi, justru ini yang menjadi dasar yang lebih kokoh. Itu karena kita tahu Allah begitu rindu kepada kita. Ada sebuah lagu yang mencerminkan kerinduan hati umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan seperti rusa yang rindu akan Engkau,
Hatiku tak tahan menunggumu ya Tuhan. Ketika ayat ini saya pahami dan saya kaitkan dengan lagu itu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah yang kering merindukan turunnya hujan, begitulah jiwaku merindukan Tuhan. Ketika saya meninjau kembali lirik itu, pada kenyataannya justru seringkali terbalik. Allah lah yang rindu menunggu kita. Allah tidak meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Bukan berarti saya tidak setuju dengan lirik lagu itu, tapi seharusnya kita berpikir terbalik. Tuhan itu seringkali yang menunggu kita hari Minggu, di hari biasa seperti hari Senin di pagi hari, atau mungkin di malam hari. Tuhan menunggu kita. Akankah kekasihku ini menelpon aku lewat doa-doanya? Apakah kekasihku ini akan memuji-muji namaku? Karena aku rindu juga untuk mempermuliakannya. Mari kita jalani hari-hari kita dengan satu kesadaran. Immanuel itu bukan hanya di hari Natal, tapi Immanuel itu sudah sejak mula. Allah rindu tinggal di tengah-tengah manusia. Allah rindu agar manusia menyadari Tuhan itulah Allah kita. Itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang besar. Itu adalah sesuatu yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kiranya renungan ini memberkati kita semua dan menghibur kita. Sampai jumpa di episode lain. Ingatlah, Immanuel, Allah beserta kita.